Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan, di mana pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Nah adik-adik, Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi untuk Tuhan dengan lagu yang pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Yang kedua, Hati yang Gembira. Yang ketiga, Yesus Kekasih Jiwaku. Dan yang keempat, Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Ayo adik-adik, Tante untung bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi lagu yang pertama, Hari Ini Harinya Tuhan. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
Nah adik-adik, Tante persilahkan untuk duduk. Kita akan masuk dalam ibadah kita. Mari persiapkan hatimu. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap ku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di rumah Bapa surga yang bakal. Baik adik-adik sekolah minggu, sebelum kita memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami dapat melaksanakan ibadah kami Bapa walau secara virtual. Bapa yang baik, sebentar juga kami akan memulai ibadah kami Bapa, kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu di HKBP Batu Aji Lama Bapa, Engkau siapkan hati dan pikirannya untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Terpuji termulia nama-Mu Bapa hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahnya harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tunjukkan cara yang benar, memberi pujian padamu, bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Haleluya. 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 Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita pada ayat hafalan. Sebelumnya kakak mau tanya kepada adik-adik sekolah minggu di Batu Haji Lama, siapa yang masih hafal pada ayat hafalan minggu lalu? Tunjuk tangannya. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu yang tidak hafal pada ayat hafalan minggu lalu, kita akan mendengarkannya sekali lagi yang akan dibawakan oleh teman kita dari Wik Jericho. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Galang Januariston Tapea. Wik saya Wik Jericho. Saya akan membacakan ayat hafalan yang minggu lalu yang tertulis dari Keluaran 14 ayat 14. Bunyinya, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Amin. Nah, untuk ayat hafalan pada hari Minggu ini diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah, untuk adik-adik yang di rumah jangan lupa untuk menghafalkannya ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari lagu pujian rohani, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama Inang di hari Minggu ini. Nah, adik-adik sekalian, kita mau disapa oleh firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ayo, udah dipersiapkan belum Alkitabnya? Kalau sudah, buka kitab 1 Petrus 3 ayat 8 sampai dengan ayatnya 10. Inang akan baca untuk kita semua ya. Demikian firman Tuhan di bawah perikop kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara,
penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik sekalian, topik khotbah kita pada hari ini adalah tentang kasih dan damai. Ayo, adik-adik pasti pernah mendengarkan slogan atau pernyataan yang berkata damai itu apa? Indah. Iya kan? Nah, slogan ini ternyata bukan hanya mau kasih tahu kalau damai itu indah, tidak. Tapi slogan ini juga ternyata memiliki kekuatan mau mengajak kita agar setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang Kristen yang percaya harus menghasilkan buah, yaitu kedamaian. Adik-adik tahu enggak? Kalau ada damai itu indah. Tidak lagi ada yang namanya berantem-berantem. Kalau ada damai itu tentram. Kalau ada damai berarti tenang. Nah, adik-adik sekalian, ini luar biasa loh firman Tuhan kita pada hari ini. Kita diajak agar kita boleh menciptakan kedamaian. Nah, 1 Petrus 3 ini mengajak kita bagaimana caranya mau menciptakan kedamaian. Ada 3 yang Petrus mau berikan kepada kita agar kedamaian itu boleh tercipta. Yang pertama, Petrus katakan di ayat 8, apa dikatakan di sana? Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ada 5 karakter sikap anak-anak Tuhan, adik-adik, agar kedamaian itu boleh tercipta. Apa-apa aja tadi? Seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini ciri-ciri anak Tuhan. Yang pertama, kalau damai itu boleh tercipta. Nah, adik-adik sekalian, supaya kita boleh saling mengasihi, supaya kita boleh seperasaan, supaya kita boleh rendah hati, ternyata ada kuncinya, adik-adik. Masing-masing dari anak-anak Tuhan tidak boleh merasa dirinya yang paling hebat, tidak boleh merasa dirinya yang paling pintar, tidak boleh merasa dirinya yang paling jago. Tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka ya yang ada dalam pikiran pasti, kan aku yang paling pintar. Mereka semua gak pintar. Akhirnya terjadi adu, berantem, iya kan? Nah, ciri yang kedua ternyata adik-adik, Petrus katakan agar tercipta kedamaian. Nah, di ayat 9 nih adik-adik sekalian, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu ngapain dong Inang? Kalau aku dijahatin, masa aku gak jahatin balik? Oh, tidak boleh. Anak-anak Tuhan tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ayo, tapi Tuhan Yesus berkata apa adik-adik? Balaslah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Balaslah kejahatan dengan senyuman. Anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, adik-adik sekalian, siapa nih yang pernah dijahatin? Pernah kan? Siapa yang pernah melakukan kesalahan?
Pernah kan? Nah, kita diajak untuk boleh saling memaafkan. Itu nih ciri-ciri anak Tuhan yang kedua. Agar tercipta kedamaian, adik-adik harus saling memaafkan. Inang punya ilustrasi loh tentang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Yuk kita sama-sama melihat yuk, nanti diperagakan oleh manusia lidi. Tahu ya manusia lidi? Nah ini nanti dia ada video tentang manusia lidi yang tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini videonya. Nah, adik-adik sekalian sudah tonton kan? Dia dilempar. Manusia lidinya yang satu malah ambil batunya untuk bangun dan bangun apa? Jembatan. Akhirnya dia jumpai kawannya yang melempar tadi. Dia tak balas dengan lemparan, tapi dia dengan balas apa? Hak, pelukan. Indah sekali ya adik-adik. Ya, indah sekali kalau kita mau memaafkan kawan kita mau memaafkan adik, kita mau memaafkan orang-orang yang berbuat salah kepada kita. Tidak boleh marah-marah. Ada kan? Kenapa kau patahkan mainanku? Datang mamanya. Kenapa? Ini mah dipatahkannya mainanku. Gak mau aku ganti. Ada kan begitu? Padahal adiknya tidak sengaja. Nah, ciri anak-anak Tuhan yang kedua, agar kedamaian itu boleh tercipta, maka adik-adik harus saling memaafkan, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak marah-marah. Inang teringat loh, ada lagu yang judulnya Tidak Boleh Marah-Marah. Apa ya? Adik-adik pasti pernah dengar ya. Yuk kita nyanyikan bersama-sama yuk lagu ini. Nanti Inang akan dibantu oleh dua teman Inang. Ada kakak Cian dan ada kakak Titin. Kita sama-sama mau nyanyikan dan peragakan ya. Yuk bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini ya adik-adik sekalian. Kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih. Kasih itu sabar, tidak
marah-marah kan kakak? Iya, oleh karena itu adik-adik, ciri anak yang ketiga, dia harus boleh menjaga bibirnya, menjaga lidahnya, agar dia tidak marah-marah. Inang yakin, kalau ketiga itu tadi ada, dengan ditambah nyanyian, pasti kasih dan damai itu boleh ada di dalam keluarga. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, untuk hari ini Tuhan memperkenankan kami, memberikan kesehatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Ajari kami ya Tuhan, agar kami boleh menciptakan kasih dan damai di tengah-tengah keluarga kami. Kami boleh saling mengasihi, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan kami boleh menjaga bibir kami, mulut kami, agar kami tidak marah-marah kepada orang lain. Dengarkan doa kami ini ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian yang berkata Bahasa Kasih. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua.
kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.